juga langkah imanku. Tuhan bersamaku. Tiap gunungku teguh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta untuk selamanya. Tuhan beri anugerahnya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memasuki ibadah keluarga pada malam hari ini. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu. Hingga aku ini sungguh beribadah sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar ku lakukan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, saat ini kami anak-anak-Mu bersatu hati dan berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu, sehingga peribadahan ini berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami akan memulai peribadahan keluarga saat ini ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memberkati peribadahan ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati juga ya Bapa seluruh jemaat-Mu dan seluruh pelayan-Mu yang bertugas di hari ini, sehingga segala pelayanan yang kami lakukan hanya untuk menyenangkan hati-Mu, bukan demi mencari keuntungan kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda iman, haleluya. Buka telinga hai umat-Nya,
Jemaat Tuhan yang terkasih dan mengasihi di dalam Yesus Kristus, mari kita satukan hati di hadapan Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, yang bertata di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dan puji di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, karena berkat-Mu tidak henti-hentinya selalu Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Dan sekarang Tuhan, seluruh umat-Mu yang rindu untuk beribadah bersama keluarga ataupun sekalipun ia melakukannya sendiri, kiranya Tuhan, dimanapun umat-Mu berada, Roh Kudus-Mu tetap boleh ada di dalam diri mereka untuk dapat mengerti, mengerjakan, dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berikanlah hamba-Mu hikmat juga Tuhan dalam berkata, sehingga segala yang hamba-Mu ucapkan itu adalah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya undang untuk berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yang terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-40 ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan, keadilan tidaklah kusembunyikan di dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripada-Mu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolongku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengiringi kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku. Syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku, janganlah berlambat. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara yang terkasih dimanapun kita berada, baik kita yang ada di rumah, di kantor, ataupun dimanapun berada. Kiranya kita dapat memberikan senyuman bagi keluarga kita yang ada di kiri dan kanan, ataupun yang mungkin sedang menonton sendiri, dapat memberikan senyuman untuk diri sendiri. Karena yakinlah dan percaya bahwa dengan senyuman berarti mencerminkan bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Jemaat Tuhan dan saudara-saudara yang terkasih dan mengasihi di dalam Yesus Kristus, kitab Mazmur berasal dari bahasa Ibrani Tinilim, yang berarti lagu pujian. Dan jikalau kita melihat di dalam kitab Alkitab dalam terjemahan bahasa Inggris, itu kitab Mazmur diberi nama Psalm, yang berarti string atau alat senar atau alat musik bertali senar yang diperlukan untuk mengiringi nyanyian Mazmur. Sehingga dengan demikian kita sudah dapat gambaran bahwa kitab Mazmur sebagian besarnya berisikan tentang nyanyian pujian yang dihaturkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Akan tetapi beberapa bagian dari kitab Mazmur kita akan menemukan juga ada doa syukur, doa minta tolong, doa pengampunan, bahkan terkhususnya sesuai malam hari ini di dalam perenungan firman Tuhan kita saat ini, Daud secara spesifik
menyampaikan doa syukur dan doa minta tolong. Sehingga tidak heran Bapak Ibu yang terkasih, kitab Mazmur ini juga seringkali disebut sebagai cerminan dari diri sendiri. Mengapa cerminan? Karena ketika kita membaca kitab Mazmur dengan sungguh-sungguh dan dengan penghayatan hati yang mendalam, kita akan bisa merasakan, atau ketika kita membaca kitab Mazmur itu seakan kita sedang bercermin, di mana ada rasa sakit, sedih, marah, kecewa, ketakutan, kegentaran, bahkan meminta pengampunan pun ada di dalam kitab Mazmur. Jemaat Tuhan yang terkasih dan mengasihi di dalam Yesus Kristus, untuk itulah tema perenungan firman Tuhan kita di saat ini bertemakan doa minta tolong. Dan kita sama-sama akan melihat bahwa di kitab pasalnya yang ke-40 ini, Daud menyampaikan dua doa sekaligus, melalui doa syukur dan doa pengampunan. Oke, Vikaris, saya sudah tahu nih ada doa syukur dan doa pengampunan. Lalu istimewanya apa, Vikaris? Doa syukur, doa pengampunan sudah sering kita dengar, sudah sering kita saksikan, sudah sering kita dengar dari beberapa hamba Tuhan yang menyampaikan. Terus istimewanya apa, Vikaris? Saya mengatakan Bapak Ibu yang terkasih saat ini, coba perhatikan. Ternyata doa syukur dan doa pengampunan yang disampaikan oleh Daud itu mengajarkan kita tentang 3 cara berdoa agar doa kita sampai di telinga Allah. Cara yang pertama, senangkan hati Tuhan dengan cara bersyukur. Perhatikan mulai dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Di sana merupakan ayat di mana Daud menyanyikan atau menjadi nyanyian doa ucapan syukur kepada Daud, dari Daud kepada sang pemilik kehidupannya, yaitu Yesus Kristus. Dan kita sama-sama mengetahui Bapak Ibu yang terkasih, ketika umat menyampaikan ucapan syukur, secara tidak langsung ia mengakui bahwa Tuhan itu maha besar di dalam kehidupannya. Secara tidak langsung Daud mengakui bahwa berkat Tuhan begitu baik adanya di dalam kehidupannya. Sehingga pada ayatnya yang kedua sampai dengan yang keempat, Daud menyatakan syukurnya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan atas penyertaan Allah di dalam kehidupannya. Dan perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, sebelum Daud menyampaikan doa minta tolong, ia terlebih dahulu senangkan hati Tuhan dengan cara bersyukur. Ia bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan, atas perlindungan, atas posisi dirinya saat ini sebagai Raja Israel, dan semua ia sadari bukan karena kekuatan gagahnya, tetapi karena Allah yang memberikannya. Cara yang kedua, mengakui keterbatasan diri. Perhatikan di ayat yang ke-6. Sebelum Daud menyampaikan mengakui keterbatasan dirinya, ia secara gamblang menyatakan bahwa tidak ada Allah lain yang sanggup berperkara begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Tidak ada Allah lain yang sanggup menandingi kuasa Allah. Sehingga di cara yang kedua, Daud mengajarkan kita untuk jangan pernah engkau berdoa dengan cara meninggikan dirimu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, agar setiap orang percaya yang dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan haruslah lebih dahulu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Oh, saya sukses karena kekuatan saya sendiri. Oh, saya bisa jadi vikaris karena kecerdasan saya. Oh, saya bisa jadi bos di dalam perusahaan karena intelektual saya yang cerdas. Oh, saya bisa menjadi ini, menjadi itu karena semua kekuatan saya, bukan karena kekuatan Tuhan. Inilah yang disebut dengan cara meninggikan diri sendiri. Dan yakinlah Bapak Ibu, cara demikianlah orang yang meninggikan dirinya di hadapan Tuhan tanpa disadari sebagai salah satu cara atau salah satu penyebab doanya tidak akan pernah sampai di telinga Allah.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Daud sudah mengajarkan lebih dahulu. Ia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ia menyatakan bahwa dirinya bukanlah apa-apa ya Tuhan. Walaupun aku Raja Israel sekalipun, tanpa penyertaan-Mu, aku tidaklah ada apa-apa di dunia ini. Dan cara demikianlah inilah Bapak Ibu yang harus kita teruskan. Akan tetapi sayangnya manusia di masa sekarang setelah ditolong tiba-tiba amnesia, tiba-tiba lupa diri, lupa ingatan bahwa yang menolongnya adalah Tuhan. Oh, saya bisa sehat itu karena saya adalah dokter. Saya bisa begini, bisa begitu karena kekuatan saya sendiri. Padahal Bapak Ibu yang terkasih, doa yang berkenan di hadapan Tuhan ketika kita yang siapa-siapa di dunia ini, ketika kita berhadapan dengan Sang Pemilik kehidupan, kita haruslah menjadi bukan siapa-siapa di dalam dunia, tetapi kita adalah anak Tuhan, bukan membawa jabatan kita, bukan membawa intelektual kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak butuh. Tuhan hanya butuh kerendahan hatimu di hadapan Tuhan. Maka doa itu akan sampai di telinga Tuhan. Yang ketiga, cara yang ketiga, setia dan percaya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Coba perhatikan di ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-18. Pada ayat ini Daud menyampaikan doa minta tolong kepada Tuhan. Saat ia berteriak atau saat seseorang berteriak minta tolong, otomatis seseorang tersebut sedang berada di dalam kondisi tidak akan sanggup menolong dirinya sendiri. Hal inilah yang terjadi pada Daud. Daud sedang berada di kondisi ia menyadari dia sedang ketakutan, dia sedang putus asa, dia menyadari dirinya sendiri tidak akan sanggup menolong. Maka dari itulah di pasalnya yang ke-40 ayat yang ke-10 sampai 18, Daud meminta pertolongan kepada yang sanggup memberikan pertolongan padanya, yaitu Yesus Kristus. Sembari ia meminta tolong Bapak Ibu yang terkasih, ia tetap setia percaya kepada Tuhan. Ini yang tidak akan sanggup dimiliki oleh semua orang. Orang hanya bisa sampai pada batasan berdoa, tetapi ketika Tuhan belum menjawab doanya, kesetiaan dan kesungguhan itu akan luntur. Dan menariknya lagi Bapak Ibu, jikalau di awal Daud menyampaikan di dalam doanya dengan ungkapan syukur menyenangkan hati Tuhan, Daud juga menutup doanya dengan sangat manis. Dia menutup dengan mengatakan kembali syukurnya kepada Tuhan, dan ia menyadari, perhatikan di ayatnya yang ke-17 sampai 18. Daud menyatakan bahwa Tuhan, akulah orang yang miskin. Tuhan, akulah bukan siapa-siapa di hadapan-Mu. Akulah orang yang sengsara Tuhan. Ia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan ia meninggikan Allah dengan mengatakan bahwa Tuhan memperhatikanku dan aku butuh pertolongan-Mu. Demikianlah firman Tuhan ditafsirkan bagi kita sekalian. Jemaat Tuhan yang terkasih dan mengasihi di dalam Yesus Kristus, ada beberapa catatan penting yang bisa kita jadikan aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jikalau tadi Daud sudah mengajarkan kita tentang 3 cara berdoa yang bisa sampai di telinga Tuhan dengan cara bersyukur, menyenangkan hati Tuhan dengan bersyukur kepada Tuhan. Cara yang kedua adalah mengakui keterbatasan diri, tidak meninggikan diri di hadapan Sang Pemilik kehidupan. Dan yang ketiga adalah setia dan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Enggak kok Vikaris, ketiga cara itu sudah saya lakuin, tetap aja doa saya enggak didengar oleh Tuhan. Lalu gimana dong caranya supaya doa saya didengar oleh Tuhan? Jikalau di antara kita masih ada yang berpikiran demikian, saya katakan mulai hari ini Anda maupun saya sudah salah menilai Tuhan. Tuhan tidak pernah tidak mendengarkan doa anak-anaknya.
Dikatakan di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-24, Tuhan berkata secara langsung kepada kita, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Kita garis bawahi kata percayalah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan hanya butuh kita percaya. Percaya saja kok anakku, aku cuman butuh itu. Cuman sayangnya banyak manusia ketika Tuhan tidak langsung menjawab doanya, kata percaya yang di awal yang ia sampaikan di dalam doa, Tuhan jawabnya tidak secara langsung, maka kata percaya itu akan luntur seketika. Inilah yang menjadi penyebab kenapa doa kita terkesan kok tidak didengar oleh Tuhan. Padahal Tuhan hanya butuh kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seperti cara yang ketiga. Dan perlu kita sadari Bapak Ibu, percaya berarti kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika engkau memulai mengucapkan doa di awalmu, kata percaya berarti engkau mengaminkan sampai akhir doamu bahwa engkau percayakan apapun jawabanmu, apapun jawaban doamu, itu Tuhan yang atur. Tuhan sok atur di dalam kehidupanmu. Sehingga Bapak Ibu jangan pernah berdoa dengan cara mendikte Allah. Jangan pernah berdoa menuntut Allah untuk mengabulkan apa yang engkau minta, padahal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, saya ini bos kok di dunia. Oh Tuhan, saya ini dokter terkenal kok di Jakarta. Oh saya begini, saya tidak mau tahu Tuhan. Karena jabatan saya tinggi di dunia, saya tidak pernah mau mengenal kata tidak dari engkau. Saya tidak pernah mau tahu Tuhan, engkau harus mendengarkan doa saya. Doa ini bukanlah doa yang Tuhan mau Bapak Ibu. Tuhan tidak perlu didikte karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, terakhir, sadar ataupun tidak, Tuhan menjawab doa kita dengan 3 jawaban versinya Allah ya, bukan versinya kita. Jawabannya adalah 1, ya, saya sangat yakin dan percaya. Bapak Ibu di rumah setuju dengan saya, ketika Tuhan menjawab kata ya, tidak akan menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu, tetap kita harus menyadari ketika Allah menjawab ya, semua yang engkau dapatkan itu bukan dari hasil jerih payahmu, tetapi semua karena pemberian Allah. Jawaban Tuhan yang kedua, tidak. Saya yakin Bapak Ibu, jawaban tidak inilah yang akan sanggup menggoyahkan iman manusia yang tadinya percaya menjadi tidak percaya. Jawaban tidak ini memang selalu menyakitkan untuk didengar oleh setiap orang. Dan umumnya kita akan bereaksi secara negatif, kita bereaksi memberontak kepada Allah, kita bereaksi seakan-akan kita akan menjadi mendikte Allah untuk menunjukkan kecewa dan bersungut-sungutnya kita di hadapan Tuhan. Kita tidak pernah siap menerima kenyataan pahit karena di awal doa kita sudah menaruh ekspektasi yang tinggi untuk Tuhan harus kabulkan yang saya mau. Kita lupa di dalam doa kita harus selipkan Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk saya, bukan saya. Sehingga di dalam Yakobus pasalnya yang keempat ayatnya yang ketiga saya ingin bagikan kepada kita. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi ketika jawaban doa kita adalah tidak, kita harus bercermin Bapak Ibu. Kita tanya sama diri kita sendiri. Ketika dari awal kita mengucapkan doa, yang kita minta itu yang kita butuhkan atau hanya keinginan daging semata.
Dan jawaban yang terakhir adalah tunggu. Saya yakin semua orang di dunia ini paling tidak suka yang namanya menunggu. Menunggu itu membosankan. Sifat manusia, sifat alami manusia adalah pinginnya instan, pinginnya cepat. Tetapi sadarlah Bapak Ibu, di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-14, Tuhan mengatakan demikian ketika Ia menjawab doa kita dengan kata tunggu. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tuhan hanya butuh engkau tetap percaya dengan jawabannya tunggu. Tuhan hanya pingin lihat sampai mana sih kita percaya bahwa Ia sanggup mengabulkan doa kita, dan sampai mana kita konsisten beriman kepada Dia. Dengan demikian Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selalu tanamkan di hati dan pikiran kita bahwa Tuhan tidak pernah dengan sengaja mengulur-ngulur waktu, tetapi Ia selalu tahu waktu yang tepat untuk menjawab doa kita. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi, jangan menyerah. Siapapun kita yang saat ini sedang dalam posisi menyerah, saya katakan firman Tuhan hari ini untuk kita, jangan menyerah. Sampai kita melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam menjawab setiap doa-doa kita. Setia dan percayalah, Tuhan akan sanggup menolong engkau dan saya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan,
Bapak Ibu yang terkasih dan mengasihi dalam Yesus Kristus, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita haturkan doa syukur dan doa minta tolong kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kepadamu ya Tuhan kami berdoa. Dengan segala keterbatasan diri kami sebagai anak-anak-Mu, kami merendahkan diri kami Tuhan karena kami yakin dan kami sadari bahwa tanpa anugerah-Mu, tanpa pertolongan-Mu, kami bukanlah siapa-siapa di dalam dunia ini. Oh Tuhan, tolong Tuhan, Engkau pulihkan setiap hati anak-anak-Mu yang terluka saat ini. Engkau bangkitkan kembali iman mereka, bahwa mereka tidak sendiri menjalani kehidupan ini. Mereka selalu ditemani dan didampingi oleh Roh Kudus-Mu. Kemanapun kami pergi Tuhan, yakinkan kami ada selalu Roh-Mu di dalam kehidupan kami. Roh Allah-Mu yang senantiasa mendampingi kami, menuntun kami dan mengarahkan kami pada jawaban di setiap doa kami. Sekalipun doa kami saat ini Tuhan yang sudah mungkin bertahun-tahun kami panjatkan, ataupun yang kami rasa belum terkabulkan, yakinkan kami Tuhan, sekalipun doa kami adalah tidak, kami tetap memiliki Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan sekalipun jawaban doa kami adalah tunggu, tolong Tuhan jadikan kami orang yang sabar berperkara dan beriman kepadamu. Engkau hanya ingin melihat sampai mana komitmen kami, konsisten kami, dan Engkau melihat sampai mana kesungguhan kami dalam meminta dan memohon kepadamu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, semua yang terjadi di dalam dunia ini merupakan perkara yang mudah untuk Engkau lakukan. Jadi, yakinkan kami bahwa Engkau Allah yang selalu sanggup menjawab setiap doa dan seruan minta tolong kami. Di saat ini Tuhan, di dalam doa syafaat ini kami membawa kembali kehadirat-Mu Tuhan, seluruh anak-anak-Mu, seluruh jemaat-Mu, GPIB Peniel Palembang, baik jemaat tetap ataupun jemaat simpatisan, mulai dari jemaat sektor 1, 2, 3, dan 4, baik mereka sebagai seorang ayah, ibu, anak-anak, orang tua, lanjut usia, maupun siapapun kami di dunia ini Tuhan. Tolong Kau berkati kami, limpahkan berkat-Mu, kesehatan-Mu di dalam kehidupan pekerjaan dan kehidupan keluarga kami. Yakinkan kami Tuhan, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, semua akan berjalan dengan baik atas seizin-Mu. Berkati juga orang-orang di luar sana Tuhan yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, mencari pekerjaan, perekonomian mereka jatuh sekalipun karena keadaan COVID-19 ini Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau turut campur tangan di dalamnya. Engkau tumpangkan tangan penyembuhan-Mu sehingga mereka yang sakit dapat Engkau pulihkan. Mereka yang berduka Engkau hiburkan, dan mereka yang sedang bersedih hati Engkau senangkan mereka, dan mereka yang sedang berputus asa Engkau berikan jalan keluar bagi mereka. Tolong Tuhan, karena Engkau yang mengizinkan segala permasalahan boleh terjadi dalam kehidupan kami, maka hanya Engkau saja yang sanggup memberikan jalan keluarnya kepada kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu kembali seluruh kehidupan para pelayan-Mu, mulai dari Bapak Pendeta Nyoman Jepun, di mana Engkau tahu Tuhan, terkhususnya di bulan ini begitu padatnya jadwal pelayanannya. Tolong Tuhan, Engkau berikan kesehatan yang baik dalam kehidupannya, berikan ia kekuatan dan senantiasa sukacita dalam melayani, dan berikan ia selalu hikmat dan kebijaksanaan-Mu, agar di setiap pelayanan yang ia lakukan semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Dan berkati juga keluarganya, Ibu Milka, Oma, maupun anak-anak Zevan dan Kenan. Tolong keluarga ini senantiasa Engkau berkati, limpahkan berkat kesehatan, sehingga keluarga ini senantiasa menjadi ladang berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Berkati juga para presbiter, diakan, pemandu lagu, organis, seluruh tim kreasi baik yang mengambil gambar ataupun mengambil foto maupun yang mengedit, sound system, karyawan kantor maupun koster. Tuhan, tolong Kau berkati, Engkau yang lebih tahu jeripayah kami tidaklah sia-sia. Sekalipun kami mengeluarkan waktu kami dan kami mengerjakan semuanya tanpa pamrih, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan,
semua upah yang sudah kami lakukan, Engkau sudah besarkan di kerajaan sorgamu ya Bapa. Engkau berikan kesehatan yang baik, hikmat serta kebijaksanaan dan kecerdasan bagi para tim kreasi, agar mereka senantiasa dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati bangsa negara Indonesia kami Tuhan, berkati seluruhnya, baik juga proses vikariatan yang sudah berjalan ataupun yang akan berlanjut Tuhan di hari Rabu besok. Tolong Kau berkati seluruh tim yang bekerja di dalamnya, majelis sinode, para pendeta yang sebagai fasilitator, mentor maupun para vikaris. Tolong Tuhan, Engkau berkati semuanya, biar karena boleh menghadirkan kembali pelayan-pelayanan-Mu yang baru, yang semuanya untuk melayani Engkau di ladang-Mu saja ya Bapa. Inilah doa kami yang jauh pada sempurna, kiranya Engkau mau menyendengkan telinga-Mu Tuhan, untuk mendengarkan serta mengabulkan di setiap doa syafaat kami ini. Karena doa ini kami alaskan di dalam nama-Mu putra-Mu Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, sembari mengingat firman Tuhan dari kitab Matius 5 ayat 24 yang menyatakan, "Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara dan persembahan saudara-saudara. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Umat memberi persembahan. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Maha Kasih yang ilahi, kami mengucap syukur berlimpah-limpahnya berkat dan kasih-Mu atas kehidupan keluarga kami. Saat ini Tuhan, bersama seluruh umat-Mu, kami membawa ungkapan syukur yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati serta kuduskanlah, sehingga dapat menjadi alat-Mu dan menolong sesama, dan berguna bagi pekerjaan pelayanan di ladang-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya.
senandungkan lagu baru baginya. Umat memberi persembahan. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru baginya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Maha Kasih yang ilahi, kami mengucap syukur berlimpah-limpahnya berkat dan kasih-Mu atas kehidupan keluarga kami. Saat ini Tuhan, bersama seluruh umat-Mu, kami membawa ungkapan syukur yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati serta kuduskanlah, sehingga dapat menjadi alat-Mu dan menolong sesama dan berguna bagi pekerjaan pelayanan di ladang-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan masih tetap berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita renungkan. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi merekah. Dalam derita dan kemelut, Tuhan yang setia penolongmu. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Walau sendu hatimu remuk, Tuhan mengatasi tiap kemelut. Ya Tuhan, tolongku yang lemah, setiamu kokoh selamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih dan mengasihi di dalam Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuannya dengan Roh Kudus, senantiasa berlimpah-limpah dan beserta atas kita sekalian. Amin, amin, amin. Semua tepuk tangan.